Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di siang ini kita akan belajar mengenai e-learning dari akun guru. Ini kita pakai komputer ya, tampilannya komputer seperti ini. Pertama-tama kita masukkan dulu, ini saya pakai Google Chrome atau browser lain bisa. Kita masukkan dulu alamatnya e-learning.mtsn4 Kediri.sch.id. Kemudian kita masukkan akun gurunya yang sudah dibagikan. Nah, kita masukkan saja. Nah, oke. Jadi ini sebenarnya sudah ada petunjuknya. Kalau mau dibaca satu-satu bisa. Oke, langsung saja kita lewati. Jadi yang pertama ini namanya forum madrasah. Tampilan awal ini menu forum madrasah. Jadi seperti di Facebook ya. Di sini ada kayak timeline global secara umum. Jadi bisa dilihat di seluruh madrasah. Jadi siswa bisa lihat juga, guru juga bisa lihat. Ini kalau misalnya kita masukkan tes forum madrasah. Nah, ini nanti siswa juga bisa melihatnya. Kemudian di guru ini ada menu sebagian kanan absensi guru. Nah, ini kalau mau absen, kita bisa klik saya hadir. Nah, ini nanti otomatis terekam, kehadirannya akan direkam 20 Juli pukul yang saat ngeklik itu dia akan merekamnya. Nah, ini untuk absen guru. Kalau sudah, kita kembali lagi ke forum madrasah. Nah, untuk profil itu bisa dirubah di bagian kiri atas ini. Ini menu profil. Nah, ini kita bisa merubah profil kita. Kita scroll ke bawah, perbarui profil. Bisa merubah foto, bagian ini ada gambar foto, diklik. Nah, ini untuk merubah profil. Oke. Di bagian kanan bawah ini juga ada download user manual untuk mendownload manual PDF-nya. Terus saya jelaskan secara global dulu. Kalau kelas online ini nanti yang sering kita pakai. Jadi misalnya mengampu 8 kelas, ya kita nanti membuat 8 kelas ini. Terus kalau kalender ini adalah kalender madrasah pendidikan, jadi seperti Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, ini ada di sini semua. Kemudian kita masuk ke komunikasi, ini seperti chatting di Facebook. Nah, ini kita sesama guru bisa chatting. Misalnya kita chatting. Sebenarnya fitur-fiturnya seperti Facebook ini, jadi bisa chatting juga. Terus komunikasi, ini notifikasi ya. Komunikasi ini notifikasi, misalnya ada yang mengerjakan ujian, ada yang mengirim tugas, ini dinotif di kita. Ya, lanjut kita ke kelas online. Nah, pertama-tama ini saya sudah buat kelas 7. Kalau mau lihat kelas, klik saja lihat semua kelas. Nah, ini untuk menampilkan semua, di sini ada tombol menampilkan, kita klik saja all data. Jadi ini kelas-kelas yang sudah saya buat TI 7A sampai TI 7I, nah, ini sampai 8A dan 8B. Oke, saya misalnya mau membuat kelas TI kelas 8C, kan belum saya buat. Kita langsung saja ke kelas online, terus buat kelas online. Nah, tampilannya seperti ini, buat kelas baru. Nah, misalnya saya tadi mau membuat kelas 8C. Pilih rombel, saya singkat saja TI 8C.
Nah, ini deskripsinya bisa kita isi informatika 8C. Mata pelajaran kita pilih informatika. Kemudian agenda untuk semester ini kan jam pertemuannya ada 19. Jadi kita pilih 19, kita buat kelas. Seperti ini ya, langsung kita buat. Oke, berhasil. Nah, setelah berhasil membuat kelas, kita akan dimasukkan ke menu kelas. Tampilan kelas seperti ini. Nah, di sini ada juga seperti yang di forum madrasah tadi, tapi bedanya kalau kita posting sesuatu di sini, tidak semua orang bisa melihat. Jadi hanya kelas ini dan guru mapelnya saja yang melihat. Timeline kelas. Nah, ini kita mencoba. Nanti yang bisa melihat cuma kelas 8C saja. Sebelum kita undang siswa dulu. Ini di bagian kanan atas ada fitur undang siswa. Jadi kita harus undang dulu ya. Biar anaknya masuk ke kelas. Kita tampilkan ya. Kelas 8C kan ada 38 kelas. 38 siswa. Terus kita gabungkan semua. Di kanan atas ini ada gabungan semua. Oke. Nah, oke. Kalau sudah berhasil tergabung, statusnya tergabung ini, tergabung semuanya. Nah, kalau sudah tergabung ya kita tutup. Nah, berarti kelas 8C ini sudah masuk kelasnya, anak-anaknya sudah masuk. Kemudian kita masuk ke standar kompetensi KIKD. Nah, ini kita isikan sesuai analisis alokasi waktu ya. Ini kemarin saya sudah coba pakai misalnya 3.11, ini tidak mau. Jadi dia maunya seperti ini, seperti urutan saja. Jadi 3.1 kita copy paste dari analisis kita, kompetensi dasar. Nah, kita pastekan saja, terus kita simpan. Nah, di sini akan keluar seperti ini. Nah, yang poin 3 dimasukkan ke 3, terus misalnya kita mau masukkan lagi. Ini poin yang KD kedua, ininya dirubah juga, poin kedua. Ini poin ketiga, kita copy paste dari Word bisa. Kita cari, nah, pokoknya yang 3, poin KD3 itu dikumpulkan ke 3, yang KD4 dikumpulkan ke 4. Nah, biasanya kan ada 3.1.1, itu di sistemnya tidak bisa. Jadi berurutan saja, 3.1, 3.2, 3.3. Jadi ada perbedaan antara RPP sama e-learning ini. Jadi nanti misalnya 3.1 ini sebenarnya 3.1.1. Nah, itu tidak bisa. Kemarin sudah saya coba. Jadi bisanya seperti ini. Kemudian setelah memasukkan KD3, kita masukkan ke KD4-nya. Nah, kalau ada KD4 kita masukkan juga. Kita copy saja dari Word, dari RPP-nya, atau dari analisisnya biar mudah. Ini kita simpan. Kemudian, nah ini kebetulan ada 2 KD4. Jadi total ada 6 KD. Mengikuti KD esensial ya, KD esensial yang kemarin. Jadi seperti ini. Ini kita sudah memasukkan KD3 dan KD4 yang selanjutnya nanti akan digunakan untuk pembelajaran sama penilaiannya bisa pakai di sini. Pengumpulan tugas juga pakai masukkan ini dulu ya. Harus masukkan ini dulu baru bisa kita pakai. Kemudian kita ke KKM.
Nah, ini KKM juga diisi. Misalnya saja, sebenarnya kita isi sesuai KKM kita yang dibuat itu. Tapi ini untuk coba-coba saja, kita pilih 2 saja, masing-masing 2. Ya, setelah itu kita edit KKM-nya. Kan di sini ada KKM. Misalnya kita mau pakai KKM 74, terus kita save. Ini sebagai contoh saja, jadi bisa tiap-tiap mapel beda juga bisa. Ya disesuaikan dengan file KKM-nya ya, masing-masing. Oke, sudah. Kemudian kita setelah setting KKM, sudah disetting, kita masuk saja ke rencana pembelajaran. Ya, rencana pembelajaran ini misalnya kita membuat rencana pembelajaran bagian sini. Ya, misalnya kita mau membuat rencana pembelajaran kelas, ini kan 8C ya, kita mau besok misalnya, jam ke-3, saya kan jam ke-3, sampai jam ke-3. Kita pilih pertemuan keberapa, pertama atau kedua. Gitu. Materinya kita bisa ambil dari analisis aplikasi waktu juga bisa. Misalnya, saya copy paste saja. Ini masuk ke KI 3, mengenal jaringan. Nah, seperti ini. Ini ada opsional, tidak diisi tidak apa-apa. Opsional ini tidak diisi tidak apa-apa. Yang penting yang ada bintang-bintangnya ini diisi semua. Misalnya kita nggak usah ngisi ini tidak apa-apa, karena ini opsional, jadi tidak diisi tidak apa-apa. Oke, kita simpan. Ya, akan keluar tampilan seperti ini. Jadi nanti untuk 8C akan ada pertemuan Selasa 21 Juli ya, jam ke-3. Nah, ini detailnya seperti ini. Kemudian nah, ini ada bahan ajar. Misalnya kita mau membagikan bahan ajar, bisa ambil dari kelas lain atau bisa upload dari komputer. Misalnya dari kelas lain sudah terupload, bisa dari ambil kelas lain seperti ini. Nah, bisa kita ambil. Atau kita kalau seperti ini ya, ini kan tampilan kelas tadi ya. Kalau kita tiba-tiba keluar dari kelas, kita kembali ke kelas online, lihat semua kelas, kita cari yang kelas yang kita tuju. Ya, 8C tadi ya, kita lagi edit 8C. Nah, oke, kita mau contoh upload dari komputer. Nah, ini. Kalau upload dari komputer, tampilannya seperti ini. Kita bisa, formatnya bisa sendiri-sendiri. Kita bisa pakai MS Word, atau format PDF, atau format Excel. Ya, misalnya kita coba saja salah satu format Excel. Format Excel, kita choose filenya ini untuk memilih filenya di mana. Misalnya ya ini, misalnya ini contoh saja. Kita pilih, ya sesuaikan nama filenya sudah benar. Nama filenya kalau sudah benar,
Kita misalnya ini rilis 7. Contoh kita kasih nama bahan ajar materi pertemuan 1. Keterangan. Kita juga bisa kasih keterangan. Oke, tentu saja. Nah, ini di sini ada juga, jadi file yang kita upload ini kita juga bisa untuk membagikan ke kelas lain. Nah, misalnya kita coba bagikan saja ke kelas A dan B, 8A dan B ya. Misalnya kita setting seperti ini. Nah, bahan ajar dibagikan akan langsung di-share ke siswa. Ya, yes. Oke, kita simpan bahan ajar. Nah, kalau data tampilan seperti ini berarti udah ada satu bahan ajar yang nanti selanjutnya akan bisa diakses oleh siswa. Oke, ini untuk siswa gabungan cuma tidak perlu, kita bisa bikin setiap kelas satu kelas satu gitu juga bisa. Jadi nggak seberapa di ini kan. Ini juga bisa untuk mengeluarkan fiturnya untuk mengeluarkan siswa juga. Oke, langsung saja absensi kelas. Nah, ini setiap nanti kalau kita sudah bikin kelas, terus di YouTube kemarin kan sudah saya share bagaimana anak bisa absen, nanti terdeteksi di sini. Jadi anak ini, jadi misalnya Ahmad Faizin ini nanti login tanggal 11 Juli, nanti di sini terdeteksi. Ini kita bisa untuk mengontrol absensi kelasnya, atau kita bisa absen manual di rekap absensi kelas. Nah, ini di sini juga kita bisa isi manual. Kalau misalnya dia tidak kesulitan online tapi dia konfirmasi lewat WA, kita bisa di sini juga bisa. Ini kan ada pertemuan pertama, kedua, ini kita masukkan di sini. Tapi kalau dia berhasil login dan absen, otomatis kan sudah terdeteksi di fitur yang rekap ini. Dan kita masuk ke jurnal guru. Jurnal guru ini untuk menambah misalnya kejadian-kejadian yang aneh di kelas kita. Di sini misalnya apa? Berlaku tidak sopan. Kalau misalnya ada anak yang berlaku tidak sopan, tulis di sini aja. Atau negatif. Apa? Misalnya saja push up atau membaca Quran 1 juz. 4. Jadi semua ini sudah terekod di sini. Jadi kalau ada yang anak-anak yang bandel sudah terekod di sini. Nanti mungkin untuk dipertimbangkan dikenaikan kelas mungkin ya. Bisa seperti itu. Oke. Ini sampai jurnal guru. Kemudian kita lompat dulu ya. Kita lompat dulu ke KI 3. Yang CBT ini penjelasannya agak panjang. CBT. Jadi ini nanti fiturnya kita bisa melakukan yang namanya ujian, ulangan harian maupun ulangan tengah semester lewat sini. Nanti ini kita bahas di sesi selanjutnya saja karena agak panjang. Kemudian untuk hal tugas, nah ini kita bisa memberikan tugas ke peserta didik kita dengan fitur penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Nah, ini kita coba salah satu. Misalnya kita buat penilaian pengetahuan, kita di sini kita buat saja. Misalnya di pertemuan ke-1 kita pakai apa? Kalau tes tertulis nanti masuknya ke CBT. Nanti kita buat CBT-nya. Tapi kalau yang saat kemarin kan kita masih menggunakan WhatsApp, jadi setiap siswa chatting ke kita atau chatting di grup
mengasihkan mengirimkan gambar. Nah, itu saya rasa terlalu ribet. Di sini dimudahkan oleh e-learning ini ada penugasan. Ini skema penugasan. Saya coba seperti ini. Jika tugas diupload, kalau mau diupload kita bisa ini. Jadi kita nanti uploadnya lewat e-learning dan bisa dicek lewat e-learning. Nah, kita pilih ini saja. Terus contohnya saja ini. Penilaian ke-1. Misalnya rangkumlah tentang internet dalam kegiatan dari satu lembar saja, diupload di foto dan di upload di e-learning. Nah, ini kita bisa ini ya, mulai pengerjaan tugasnya, misalnya kita mulai hari ini pukul 11 atau sekarang jam 12. Nah, ini seperti ini tampilannya. Ini mulainya. Kemudian batas penyelesaiannya misalnya kita kasih sampai minggu depan tanggal 27 pukul 23. Oke. Oke, kita simpan. Ya. Oke, ini nanti tampilannya seperti ini. Ini kita bisa cek hasil. Nah, ini siswa-siswa karena belum ada yang mengerjakan ya. Nah, di sini terlihat belum mengerjakan. Nanti kita coba upload tugas. Misalnya kita ini mau nyoba upload tugas dari siswa. Kita logout-kan dulu. Tadi kan kelas 8C. Saya mau nyoba salah satu kelas 8C. Ya. Ya, ini kita masuk ke siswa, salah satu siswa kelas 8C. Nanti dia bisa ngeceknya di kelas online. Nah, di KD3 ini, KI3. Dia bisa upload dari sini, upload. Misalnya dia mau ngasih dokumen foto ya dia seperti yang video kemarin saya rekam, yang sudah saya rekam. Ini contohnya saja. Misalnya ini. Dia mau mengirim tugas. Nah, kalau seperti ini sudah berhasil. Ada tulisan Yuhu itu sudah berhasil. Jadi kita bisa cek, kan ngetes pengumpulan tugas ya. Kita bisa cek ke akun kita. Yang tadi kan kelas 8C ya. Kita masuk dulu ke kelas 8C. Ini di penilaian tadi kita cek hasilnya. Nah, ini sudah ada yang tadi Ahmad Faizin yang tadi saya masukkan. Kita lihat tugasnya. Nah, ini screenshot saya tadi. Jadi kalau dia upload tugasnya bisa dilihat. Langsung kita koreksi. Misalnya kita kasih nilai oke, bagus. Simpan. Ya, jadi enak. Jadi semua tugas dari kita, dari masing-masing guru itu bisa lewat e-learning ini. Tidak perlu repot-repot pakai WhatsApp kalau ini bisa berjalan dengan baik. Misalnya feedback ini keterangan tidak sesuai, sudah bagus. Nah, seperti itu.
Oke, sekian pertemuan kali ini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas tentang CBT, dan yang di bawah-bawah ini kita belum ya, sama kopi kelas kita belum. Oke, kalau gitu waktunya sudah mepet, tapi masih ada 7 menit. Mungkin sesi tanya jawab ya. Kita buka sesi tanya jawab saja.